Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah. Mengawali khutbah singkat siang ini, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik takwa secara kualitas ataupun takwa secara kuantitas. Berupaya seoptimal dan semaksimal mungkin untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Hadirin, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna asyaddan nasi azaban indallahi yaumal qiyamah al-musawwirun. Sungguh manusia yang paling pedih siksaannya di hari kiamat adalah para pelukis. Hadirin, jika kita cermati secara mendalam hadis tersebut secara substansi, adalah larangan setiap orang untuk menjadi pelukis. Larangan ini menonjolkan konsekuensi bahwa pelukis kelak mendapatkan siksa berat di hari kiamat. Hadirin rahimakumullah. Mengapa Nabi pada saat itu melarang setiap orang untuk berprofesi menjadi pelukis? Padahal profesi melukis bukan sebagai profesi sembarangan. Seorang pelukis itu harus ulet, memiliki ketajaman rasa, mampu berimajinasi, memiliki kreativitas yang tinggi. Dengan demikian, tidak setiap orang bisa menjadi pelukis. Hadirin rahimakumullah. Untuk memahami hadis ini secara tepat, kita tidak hanya cukup melihat teks dan terjemah hadis saja, tetapi diperlukan ulumul hadis, termasuk di dalamnya asbabul wurud atau sebab musabab disabdakannya hadis tersebut. Hadirin rahimakumullah. Lahirnya hadis tentang larangan menjadi pelukis tampaknya dilatar belakangi oleh keadaan masyarakat jahiliyah pada saat itu. Kaum jahiliyah gemar melakukan kemusyrikan dalam bentuk menyembah patung atau lukisan, sehingga Nabi secara tegas saat itu melarang seseorang membuat patung atau lukisan. Sebab
patung atau lukisan saat itu bukan dijadikan sebagai karya seni, tetapi lebih diperuntukkan untuk sesembahan. Hal itu ternyata mengakar kuat secara turun-temurun dan sulit sekali dihentikan. Sehingga Nabi SAW mengeluarkan larangan yang sangat ekstrim. Siksa yang paling berat kelak di hari kiamat adalah pelukis. Hadirin rahimakumullah. Analisis ini dikuatkan oleh kondisi bangsa Arab sebelum Islam datang. Bangsa Arab telah mengakui Allah sebagai Tuhan, tetapi kaum jahiliyah menjadikan patung atau lukisan sebagai perantara dalam menyembah Allah. Allah tetap diyakini sebagai zat yang maha agung, tetapi bagi orang jahiliyah antara Tuhan dengan makhluknya dirasakan masih ada jarak pemisah, sehingga mereka kaum jahiliyah menjadikan patung atau lukisan sebagai perantara, sekaligus diyakini sebagai tempat bersemayamnya roh nenek moyang mereka yang harus dihormati dan dipuja. Hadirin, kondisi semacam ini berlangsung dan berkelanjutan hingga Rasulullah SAW hadir sebagai pembawa risalah. Dalam konteks sejarah juga dikemukakan bahwa awal mula penyembahan terhadap lukisan sudah dimulai dari sikap kaum Nabi Nuh yang berlebihan dalam mengagungkan orang-orang solih pada saat itu. Orang solih ketika meninggal kemudian dibuat lukisan sebagai tanda penghormatan dan pengagungan pada zaman umatnya Nabi Nuh. Lama-kelamaan lukisan orang solih tersebut disembah sehingga terjadilah kemusyrikan. Untuk itu, dalam kapasitasnya sebagai pengemban risalah, Nabi SAW berusaha keras agar umat Islam waktu itu benar-benar sembuh dari kemusyrikan dalam menyembah patung dan lukisan. Sehingga salah satu cara yang ditempuh oleh Nabi adalah mensabdakan sebuah hadis, inna asyaddan nasi adzaban indallahi yaumal qiyamah al-musawwirun. Sungguh manusia yang paling berat siksanya kelak di hari kiamat adalah pelukis. Hadirin rahimakumullah. Imam At-Tabari menguatkan yang dimaksud dengan lukisan pada hadis ini adalah semua yang diciptakan untuk disembah, termasuk patung, jimat, mungkin batu akik, mungkin benda pusaka dan sejenisnya. Sangat dilarang untuk diciptakan jika sebagai media untuk disembah. Hadirin rahimakumullah. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa lahirnya hadis tentang larangan membuat lukisan itu dilatar belakangi oleh ilat atau kecacatan atau permasalahan, yakni keadaan orang jahiliyah saat itu, di mana mereka membuat patung, membuat lukisan secara berlebihan untuk disembah. Namun apabila hal itu ditarik dan disandingkan pada saat zaman sekarang, di mana masyarakat menilai gambar atau lukisan itu dilihat dari sisi nilai seninya saja,
tanpa ada aspek atau unsur untuk disembah, maka bisa dikatakan ilat atau permasalahan itu telah hilang. Hal ini sesuai dengan kaidah usul fiqh, al-hukmu yadurru ma'illati wujudan wa adaman. Artinya, ada atau tidaknya suatu hukum dipengaruhi karena adanya ilat atau permasalahan. Artinya, keberadaan hukum itu dipengaruhi karena adanya ilat atau permasalahan itu. Maka mafhum mukhalafahnya, jika permasalahan itu telah tiada, maka hukum larangan pun tidak berlaku lagi, kecuali jika permasalahan tersebut muncul lagi, sehingga membuat lukisan, jika sebatas dinikmati sebagai hasil karya seni, menjadi sebuah kebolehan. Sebab hadis larangan melukis menurut ulama ahli hadis bersifat temporal, khusus di zaman Nabi. Dan larangan melukis juga berlaku saat ini jika lukisan yang dibuat dijadikan sebagai media untuk disembah. Hadirin rahimakumullah. Mengenai persoalan lukisan, atau mungkin saat ini berkembang menjadi gambar hidup yang dapat mempengaruhi nafsu birahi seseorang, misalnya seperti TikTok video porno, TikTok joget erotis misalnya, atau pesta panggung yang isinya campur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Jelas hal ini haram hukumnya. Hadirin rahimakumullah, tidak bisa dibayangkan jika larangan membuat gambar atau lukisan masih berlaku hingga saat ini, bagaimana nasib mereka yang memang profesinya memiliki skill melukis, mendesain gambar multimedia, atau bahkan ahli IT, di mana mereka dituntut oleh zaman untuk membuat robot-robot, di mana robot itu sebagai patung hidup. Padahal robot saat ini bisa difungsikan untuk kemaslahatan manusia. Sebagai pembersih gedung pencakar langit, digunakanlah robot. Sebagai pendeteksi bom, pemadam kebakaran, atau bahkan keamanan suatu wilayah, dijadikanlah robot sebagai alternatif yang bertugas melakukan hal tersebut. Jika larangan ini mutlak hanya dipahami secara teks hadis dan terjemah teks, maka dapat dikatakan betapa konservatifnya Islam, sampai-sampai memaksa umatnya tertinggal oleh perkembangan zaman dengan alasan karena ada larangan membuat lukisan atau robot tersebut. Hadirin rahimakumullah, demikian khutbah singkat yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjadi tambahan pengetahuan keislaman kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma sallim qulubana min sifatil kibriya war riya wal ujubi was sum'ah wal ghibah wa su'id dhanni wan namimah waj'al qulubana quluban mutmainnatan khasyatan mutawadi'atan warikatan imanan bi qudratik ya muqallibal qulub sabbit qalbana 'ala dinik wa 'ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.